Oke, cerita dilanjutkan kembali. Terlihat bendera yang berkibar, bertuliskan pengentasan kemiskinan. Mungkin ini perbuatan lusuh untuk mensejahterakan orang-orang. Terlihat pasar sedang ramai, dikunjungi oleh beberapa orang di sana. Tim kuda Xinlong datang dan pergi ke kota Yunan hanya dalam beberapa hari. Berita tentang perubahan kepemimpinan di Xinlong dan pembantaian lebih dari seluruh bukit di luar kota menyebar ke seluruh kota, ucap beberapa orang di pasar, dan merumpi perihal Lusu dan kawan-kawan. Terlihat di sana ada sabun milik Lusu yang diperjualbelikan di pasar. Seketika itu ada orang yang melihat, ini yang Xinlong Zai jual, sabun merek susu? Tanya orang itu. Ya, pada ini adalah pengerjaan yang sangat indah, tetapi saya tidak tahu apa gunanya, ucap cewek cantik itu. Setelah itu penjual pun menawarkan hasil yang bagus, Maksi. Apa yang Anda tahu, Pak? Saya sangat bingung. Pada awalnya sampai orang-orang dari desa Sinlong menunjukkan kepada saya telah melihatnya dengan mata kepala saya sendiri bahwa sabun ini sangat bagus dan bisa membersihkan apapun, bisa untuk mandi dan kebersihan yang lain. Menurut orang-orang dari desa Sinlong, benda ini tidak hanya dapat digunakan untuk membersihkan pakaian dan kain, namun juga untuk kulit. Sambut penjual itu menawarkan barang dagangannya. Juga dapat digunakan untuk membersihkan, cuci kulit halus Anda. Kulit setelah dicuci pasti akan halus dan lembut. Coba kita praktekkan dulu. La 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 la. Hei Nona, kau pengen coba? Kau harus mencobanya kali ini. Ini pasti sangat berguna buat Anda. Ah, ya kita coba. Bisa. Ya, sesegera itu ia membawakan sabun dan handuk beserta air. Dan seketika tangannya dicelupkan ke dalam air beserta sabun. Setelah itu terlihat dari hasil sabun tersebut tangannya jadi mengkilap. Dan perempuan itu pun mengatakan, wah ini indah sekali, wah tidak ada sabun yang seperti ini sebelumnya. Wah kegirangan, oke Anda masih memiliki banyak hati dan lemak. Kita semua memilikinya, hahaha, ucap iya. Dan penjual, oke, kembali ke toko untuk mengambilnya. Sabun ini segar dan langka dan sangat populer di kalangan wanita, dan wanita juga untuk meninggalkan sedikit keuntungan, dan bisnis ini sangat menguntungkan. Raja baru Xinlong benar-benar orang yang luar biasa dapat menciptakan ini. Di tempat lain terlihat Lusu dan Xiaoyu sedang asik ngobrol dan makan kentang. Budak Lusu berkata, bos, promosi sabun merek susu sangat lancar. Meskipun kami adalah pembeli yang kuat dan penjual yang kuat pada awalnya, tetapi baru-baru ini toko-toko telah mengambilnya dan mau bersedia kemari. Oke, mantap sekali. Lanjutkan. Iya, ada beberapa yang mengatakan bahwa konsumen itu sangat menyukainya. Terutama ada konsumen perempuan yang cantik di sana. Jadi bagaimana? Dalam hati Lusu Xiaoyu, jika Anda ingin mengatakan bahwa semua ini membuat penduduk setempat, Luzo mempelajari istilah yang profesional. Ya nanti kerjamu sangat bagus, nanti akan saya tambah, ucap Lusu. Apa-apa, saya tambah uangnya. Oke, terima kasih bos. Panjang umur bos. Oke. Dalam beberapa hari terakhir, pendapatan kami hampir mengejar pendapatan Xinlong selama setengah tahun sebelumnya. Jadi seharusnya tidak masalah jika kita akan menaikkan upah. Apakah Anda benar-benar menganggap ini sebagai permainan bisnis? Ucap Xiaoyu, semuanya diperhitungkan.
Huh. Namun Anda seharusnya tidak hanya ingin mencapai level ini dengan kerja keras. Anda untuk menciptakan sabun kan? Apa yang harus kita lakukan setelah ini? Sambil makan keripik, Lusu pun berpikir, mereka yang mengenal saya adalah ikan kecil. Selanjutnya kita mulai dengan mendorong kelas-kelas sipil. Kita akan membaginya kepada masyarakat yang banyak agar promosi ini terus berjalan dengan lancar. Dan di dekat desa Aksan atau kota Aksan terlihat seseorang yang berjalan di hutan. Kemudian ia panik. Ah, kayaknya ada yang mengikuti saya dari belakang dan saya sangat khawatir jika ada perampok atau bandit yang datang ke sini untuk menculik saya atau merampok saya. Seketika itu datang 3 orang pemuda. Hai Nuna. Kelihatannya itu banditnya Lusu. 3 orang itu mendekat pada wanita yang berjalan di hutan. Hei, kau. Tolong, jangan. Jangan sakiti saya tidak memiliki apapun. Saya tidak punya uang, saya tidak punya harta. Apa yang kau lakukan? Kamu pasti dari desa Sinlong kan? Kamu adalah bandit-bandit. Katanya yang dari desa Sinlong tidak akan melakukan kecurangan atau pembantaian lagi. Saya mau pergi ke kerabat, jangan ganggu saya. Wah, ide bagus. Saya kesini tidak untuk merampok Anda, tapi saya hendak memberikan sesuatu kepada Anda. Tenang, jangan menangis. Sesuatu itu baik untuk Anda. Apa yang kamu pikirkan? Saya hanya orang biasa, dan mereka semua mengatakan bahwa saya tidak punya uang, dan aku merebut tuan aristokrat. Apakah orang sipil juga akan engkau tariki uang? Langsung seketika ketiga orang itu memberikan sesuatu kepada perempuan tersebut. Sus, apa ini? Terimalah. Ini adalah sabun pembersih. Coba kamu bersihkan dan rawatlah tubuh kamu. Ini baik. Mohon maaf karena saya telah mengganggu Anda. Saya kesini hanya untuk melakukan bisnis. Sabun Shushu. Hah? Sabun rambut? Bukankah maksud Anda tidak memaksa warga sipil untuk membeli sabun? Apa rajamu telah bertobat? Ucap perempuan itu. Lantas kemudian ia meminta maaf dan memberikan kepada dia beberapa sabun untuk diberikan ke kerabatnya, agar sabun itu bisa diberikan ke semua orang untuk dipakai. Apakah hanya seperti itu? Iya, sesederhana itu, dan berikanlah ke kerabatmu agar kerabatmu juga bisa memakai sabun tersebut. Manfaatnya cukup banyak. Ya, terima kasih. Tidak hanya sabun gratis, tetapi juga tidak ada persyaratan yang berlebihan. Sinlong memang beda dengan yang lain. Bandit-banditnya pun tidak mau untuk merampok. Seketika itu perempuan itu terus melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah kerabat dan membagikannya kepada kerabat-kerabatnya. Lantas dia mempromosikan sabun tersebut untuk mencuci pakaian, dan semua orang tertegun dan bersemangat. Wah, sabun ini sangat berharga. Apa bisa kita miliki sabun ini dan kita pakai untuk sehari-hari agar kita terlihat mengkilap? Wah, itu bagus juga. Dan terlihat di tempat lain, bandit lusuh telah menjual sesuatu di sana di pasar kepada perempuan-perempuan yang ada. Dan di belakangnya sudah ada Lusu dan Sioyu menghampirinya di belakang. Dan ia pun berucap, wah, sabun kita laris manis, ya mungkin beberapa yang lain bisa kita manfaatkan, dan yang lainnya bisa untuk meningkatkan perekonomian warga. Oke, mantap. Tak lama kemudian di belakang Lusu ada 2 orang bandit yang tertawa cengengesan. Dia berkata bahwa dia hanya mondar-mandir tanpa pergi ke kerabat.
dan dia mendapatkan sabun yang gratis berkali-kali. Seketika Lusu yang mendengarnya sontak kaget dan mengatakan kepada mereka, "Woi, kembalikan sabun saya. Kau terlalu banyak mengambilnya dari saya. Yang sifatnya itu gratis bagi warga sipil. Kau harus mengembalikan." Dan Xiaoyu pun ikut-ikutan melirik mereka. "Bos, apa yang terjadi? Kedua orang ini tidak akan melihat kerabat sama sekali. Mereka hanya berputar-putar dan berbohong kepada Anda. Kau atur segalanya bagaimana cara untuk mereka agar bisa tidak menipu kita." "Oh, iya, iya, iya Tuan. Iya, Bos. Akan saya pikirkan, namun sebelumnya saya tidak bisa memikirkannya apa yang harus saya lakukan." "Kau seorang bandit, bukan? Kau sudah tahu seharusnya apa yang kamu lakukan." "Ya, ya Tuan, Tuan. Iya, iya, laksanakan, laksanakan. Oh ya, nanti akan saya kerjakan." Seketika itu mereka dimarahi dan ditarik paksa. "Hei, hei, serahkan sabun-sabun yang kau curi. Ya, sini, sini. Ya, ya." "Pun demikian, apakah maksudmu?" ucap Lusu. Pun Lusu terdiam. Dan mereka pun tertawa cekikian. Dan film pun berakhir.